Padahal apa yang ia lakukan semata-mata toh hanya untuk tanggung jawabnya sebagai orang tua. Selin memilih tutup mata dan telinga selain untuk ilmu-ilmu agama yang bisa ia pelajari lewat kajian atau orang-orang yang mendukungnya. Setelah usia mungkin dibilang meskipun ya, maksudnya di usia sekarang ini banyak ketinggalan kalau untuk belajar, mungkin seumur hidup kita akan terus belajar. Proses hijrah Selin Evangelista kerap dapat pujian. Tak banyak cerita, Selin mantap berhijrah dan mulai fokus pada kegiatan yang lebih religius. Tapi belakangan ramai di media sosial penampilan lawas Selin Evangelista sebelum dirinya berhijab. Tak ingin ambil pusing dengan ramainya pro dan kontra, Selin santai dan unggah ulang sebuah tulisan bijak. Seolah ingin menyampaikan bahwa ia tengah berproses. Dan tak hanya itu, ternyata Selin telah matang-matang mempertimbangkan sejumlah job dan proses hijrahnya saat ini. Waktu itu masih menjadi pekerja seni yang memikirkan tentang karya, tentang bagaimana hasil yang bagus. Dan alhamdulillah sudah pastinya apapun yang dilakukan akan ditanyakan dulu ke para ahli agama yang bagaimana ini, bahwa memang kita harus memikirkan bahwa di sini bukan hanya satu kepala tapi banyak kepala di sini yang harus dipikirkan, dan ini bagian dari tanggung jawab dari sebelum ada ilmunya. Maka kita harus menjalani ini dan menyelesaikan suatu kewajiban yang memang sudah ada. Sekarang ke depan insya Allah didoain aja ya, nanti apapun yang udah ada di belakang tolong disupport dan mohon doanya gitu. Jadi single mom, Selin mungkin perlu ekstra kerja keras untuk kebutuhan anak-anaknya. Tak dipungkiri, janda dari Dirli dan Stefan William ini pun tetaplah dikenal publik sebagai pekerja seni. Dan mungkin tak mudah pula Selin melepaskan profesi utamanya itu meski kudu selektif terima job. Tapi apa kata Selin tentang proses hijrahnya yang ternyata tidaklah mudah? Jadi setiap kali ada orang yang memfitnah aku sakit, Kak. Menjudge kita, kakak pasti juga ngerasain kan gimana perjalanan hijrah. Dinilai buruk, dijudge buruk, bahkan difitnah. Pakaian yang tertutup untuk menjaga kehormatan, meskipun mungkin ada beberapa yang masih salah cara pakainya atau bagaimana ya, tapi itu proses bertahap tapi untuk dipelajari dan dikira dan hidup gitu ya. Meski sudah berhijrah dan kerap tampil sederhana tanpa neko-neko bahkan sensasi, Selin tetap saja tak lepas dari nyinyiran netizen dengan sejumlah gosip. Padahal apa yang ia lakukan semata-mata toh hanya untuk tanggung jawabnya sebagai orang tua. Selin memilih tutup mata dan telinga selain untuk ilmu-ilmu agama yang bisa ia pelajari lewat kajian atau orang-orang yang mendukungnya. Setelah usia mungkin dibilang meskipun ya, maksudnya di usia sekarang ini banyak ketinggalan kalau untuk belajar, mungkin seumur hidup kita akan terus belajar. Banyak pasti yang bilang pengkhianat. Mungkin dari sisi karena aku punya anak, pasti kan anak aku juga berdampak. Ya, di lingkungan dia. Aku lillah jalanin semua karena Allah, dan insya Allah semua Allah selamatkan, insya Allah. Keluarga, dari sisi pekerjaan juga. Ngapain harus buru-buru berhijab? Nanti gini loh, nanti gak ada kerjaan loh, nanti segmented loh pekerjaannya. Tapi aku mau hidup dalam keberkahan, bukan kegelimangan harta yang enggak berkah, insya Allah. Memperbaiki hidup dan tetap produktif, bagaimana Selin menata hidup masa depannya? Karena masih jadi teka-teki hubungan Selin dengan seseorang yang konon bernama Agung Saputra. Sebab keduanya sempat ramai tertangkap kamera saat umroh bareng. Adakah Selin berpikir untuk kembali membuka hati dan berumah tangga kembali? Sayangnya, Selin pilih langsung menghindar dengan pertanyaan awak media soal ini. Makin ngerasa rezekinya berkah berlimpah gitu kan.
Well, itu dia pemirsa, Selin dengan hijrah dan juga istiqomahnya. Kita berdoa ya sama-sama. Semoga ketemu sama jodohnya seorang imam yang tepat yang bisa bikin happy dan sejahtera. Tapi nggak cuma buat Selin, jelas untuk anak-anaknya juga. Yang penting tidak ditinggal lagi ya. 2 kali bercerai sudah cukup lah ya pastinya. Sementara soal penampilan lawasnya ini yang belum berhijab kan diumbar lagi ya. Semoga tidak menjadi panas gitu ya, tidak menjadi bahan kontroversi ya kan. Hati-hati nih netizen semuanya, selama nggak melanggar ya nggak sih, profesional fokus untuk mencari cuan demi menafkahi anak. Secara ya 2 mantannya ini kan kita nggak tahu nih apakah masih rutin nggak ya kasih nafkah anak atau tidak. Ini dia. Well, coming up next kita juga punya dia, ada pengakuan mengejutkan dari Gio yang mengincar Sarwenda saat menjadi istri dari Ruben Onsu. Waduh, ini beneran gak sih? Makanya simak informasi selengkapnya tetap di obrolan seputar selebriti. Pemirsa, Sarwenda Tan dan Giorgio Antonio makin sering kedapatan bersama, bahkan warawiri mesra di media sosial. Tak heran jika penggemar keduanya tak segan menjodoh-jodohkan keduanya hingga meminta segera naik pelaminan. Fakta baru yang membuat penggemar makin yakin terungkap usai pengakuan Gio di hadapan Sarwenda Tan dan penggemar yang menyebutkan jika Gio sudah kesemsem alias suka pada ibu 3 anak itu sejak 5 tahun yang lalu. Udah lama sekali gitu, udah lama sekali, mungkin zaman itu belum ada dunia perlivan mungkin sih. Ya aku nggak tahu. Udah lama. Mungkin 4-5 tahun lalu mungkin, aku nggak tahu sih, udah lama ya. Udah lama ya. Cuma lihat doang sekilas gitu, oh siapa ini. Impresinya apa? Pokoknya Memendam rasa sejak 5 tahun tentu tak mudah bagi pria yang kini dipanggil dengan sebutan Papio itu. Sebab pada saat itu, Sarwenda Tan yang dipanggilnya Mamio masih berstatus sebagai istri Ruben Onsu. Namun impiannya untuk dekat dengan wanita pujaan sudah menjadi kenyataan. Mungkin biasanya kan kalau misalnya, kan kita nggak tahu, mungkin kalau misalnya dihubungin bareng kan karena udah sering bareng, jadi minimal tahu partner kerjanya, kita kan enak. Kini, akibat kedekatan yang tergolong mesra antara Gio dan Sarwenda Tan sudah memiliki julukan baru, Papio dan Mamio. Netizen bahkan makin gemes dan baper saat melihat keduanya tampil serasi bak pasangan Jawa. Wenda tampil anggun dan elegan mengenakan kebaya hijau zamrud dengan sentuhan brokat payet. Sementara Gio mengenakan beskap hijau dan jarik bermotif senada. Penampilan keduanya saat menghadiri sebuah acara di Solo baru-baru ini sontak mencuri atensi. Ini pada mau. Coba enggak. Baik, jadi sore hari begitu luar biasa, sudah hubungan dan ini dan juga ada Sergio dan selanjutnya sudah jodoh terus, selamat datang. Yes, Papio dan Mamio makin serasi, bahkan wajah keduanya disebut-sebut makin mirip. Mungkin karena keduanya sering tampil bersama hingga membuat netizen tak tahan lagi untuk terus menjodohkan keduanya sekalian menunggu endingnya. Lantas, mengingat persetujuan publik, bagaimana dengan Betran Peto? Ya pastilah, pasti cantik lah. Orang bunda gue cantik bro, mau ngomong apa. Gitu, cuman kalau aku mah lihat bunda pakai apa aja bagus di badannya, cocok gitu. Kayak cantik banget bun pakai kebaya kayak gini gitu, pakai baju batik gitu. Apalagi kan lihat dari postur badannya bunda itu cocok banget kan, pas banget sama bajunya. Jadi kayak ya pakai baju apa aja cantik sih. Kira-kira setuju gak ya jika Papio dan Mamio naik pelaminan? Senyaman bunda aja gimana? Kalau aku mah nggak terlalu yang ambil pusing gimana kalau netizen komentar. Namanya netizen mah apa aja yang kita lakuin pasti komentar kan. Kalau setauku kalau untuk kayak gitu aku paling support aja sih, nggak terlalu yang kayak oh ya bun semangat kerjanya, nggak terlalu yang kepo. Nggak terlalu yang kepo banget bunda lagi kerja apa gitu, nggak. Yang penting apapun pekerjaan bunda atau dimanapun bunda kerjanya, aku pasti support terus. Mamio, Papio, aduh pasangan ini ya, pasangan bucin yang bikin kalau misalkan kita ngelihat mereka tuh bisa sampai senyum-senyum sendiri gitu. Apalagi kalian mungkin ya, yang kalau yang jomblo ini pemirsa. Karena gini loh, bikin kita auto baper juga ikutan ya, mesranya tuh berasa gitu sampai ke sini. Tapi nggak nyangka ya, kalau Gio ini ternyata udah ngeker Wenda nih dari 5 tahun lalu. Bayangkan, 5 tahun lalu
Jadi tuh naksir gitu ya, ditahan lama banget karena nggak mau jadi baby nor, perebut bini orang. Makanya pas udah bukan lagi nih istri orang, Gio langsung tancap gas gitu ya, mepet Wenda, nggak pakai lama tentunya. Tapi yang menjadi pertanyaan besar yang bikin fans kepo gitu ya, luar dalam nih, kita nanya-nanya ini kapan nih dihalalinnya ya. Aduh, jangan cuma drama aja please, jangan bikin netizen semuanya jadi kecewa. Harus nih ya sampai ke pelaminan. Oke deh pemirsa semuanya, sekarang waktunya kita berpisah, tapi sebelum itu Natasha pengen ingetin lagi untuk terus saksikan ya obrolan seputar selebriti yang tayang setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 7.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhir kata, Natasha Jerbaria pamit undur diri. I'll see you next time. Bye-bye, have a good day.